Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sampaikan penjelasan surat Al-Baqarah 261. Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita merenungi salah satu ayat Allah tentang kedermawanan dan keikhlasan, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap-tiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Ayat ini bukan sekedar janji pahala, tetapi juga pelajaran iman bagi setiap umat Islam. Allah mengajarkan kepada kita bahwa harta yang dikeluarkan di jalannya tidak akan berkurang, bahkan justru tumbuh dan berkembang dengan cara yang seringkali tidak kita sangka. Seperti benih kecil yang ditanam dengan penuh harap, ia akan tumbuh menjadi tanaman yang berlipat ganda hasilnya. Demikianlah infak yang dilakukan dengan ikhlas. Perhatikanlah wahai kaum beriman, bahwa Allah tidak menyebut jumlah pasti balasan infak ini. Allah hanya memberi gambaran 700 kali lipat, lalu menutup ayat dengan firman-Nya. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan bahwa balasan Allah tidak terbatas. Ia bisa melebihi hitungan manusia, sesuai dengan keikhlasan hati dan kebutuhan umat yang dibantu. Namun, syarat utama dari infak yang bernilai di sisi Allah adalah keikhlasan. Dalam ayat selanjutnya, Allah mengingatkan agar infak tidak dirusak dengan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan penerima. Allah berfirman dalam ayat berikutnya yang artinya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang diinfakkannya itu dengan menyebut-nyebutnya dan tidak pula menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Infak bukan alat untuk meninggikan diri, bukan sarana pamer, dan bukan pula jalan untuk menguasai manusia. Ia adalah ibadah hati sebelum menjadi amal tangan. Bila hati lurus, maka infak menjadi cahaya. Namun bila niatnya bengkok, ia berubah menjadi beban dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan keutamaan orang yang gemar bersedekah. Beliau bersabda yang artinya, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Hadis ini menenangkan hati orang-orang beriman. Banyak manusia takut miskin karena memberi, padahal justru kikirlah yang menutup pintu rezeki. Sedekah mendatangkan keberkahan, memperluas rezeki, dan menenangkan jiwa. Ia membersihkan hati dari cinta dunia yang berlebihan. Lebih dari itu, sedekah adalah bukti keimanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda artinya, sedekah itu adalah bukti. Hadis Muslim. Orang yang yakin kepada Allah dan hari akhir tidak akan berat mengeluarkan hartanya. Ia tahu bahwa apa yang ada di tangannya hanyalah titipan dan apa yang ia berikan di jalan Allah adalah simpanan yang abadi. Wahai saudara-saudaraku, Al-Baqarah ayat 261 juga mengajarkan kita untuk optimis dalam berbuat baik. Sekecil apapun infak yang kita keluarkan, jika dilakukan dengan ikhlas, Allah mampu menjadikannya besar. Jangan menunggu kaya untuk memberi. Justru dengan memberi, Allah membukakan jalan kekayaan yang hakiki, yaitu kekayaan hati dan keberkahan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan tertinggi dalam kedermawanan. Dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa beliau adalah manusia paling dermawan, dan kedermawanan beliau semakin besar di bulan Ramadan. Hadis Bukhari dan Muslim. Beliau memberi tanpa takut miskin, karena keyakinan beliau kepada Allah sangat sempurna. Akhirnya, marilah kita jadikan infak sebagai kebiasaan hidup, bukan sekedar amalan musiman. Infakkan harta, ilmu, tenaga, dan waktu kita di jalan Allah. Tanamkan keyakinan bahwa setiap kebaikan akan kembali kepada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang ringan tangan, lapang dada, dan memperoleh pahala berlipat ganda sebagaimana janjinya yang dikabarkan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.